Hai, teman-teman, apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul The Danish Girl, tapi jangan lupa luangkan waktu sebentar untuk like, comment, and subscribe. Langsung saja tanpa basa-basi kita mulai filmnya. Film ini dimulai dengan montase pemandangan di sekitar Denmark. Kemudian kita melihat sebuah lukisan, yang terlihat realistis seperti sinematografi yang baru saja kita lihat. Karya seni tersebut diamati oleh Gerda Wegener yang diperankan oleh Alicia Vikander. Sayangnya lukisan Gerda tidak seindah suaminya. Pemilik galeri menyatakan Einar Wegener yang diperankan Eddie Redmayne, sebagai salah satu talenta yang berbakat di Denmark. Keesokan paginya, Gerda sedang melukis potret seorang pria. Bersamaan dengan itu, Einar mengunjungi teman mereka Ona Paulsen di kelas baletnya. Dia mengatakan ingin memberi Gerda ruang untuk bekerja. Einar takut kehadirannya akan mengganggu. Di rumah mereka, Gerda memberitahu pria yang dilukisnya bahwa pria cenderung takut dengan tatapan wanita. Einar sedang mengerjakan lukisannya sendiri, dia melukis 5 pohon di hutan, pemandangan di kota mereka. Einar sangat teliti dan detail. Einar dan Gerda saling menyayangi dan mereka mulai berhubungan seks. Saat dia membuka pakaian, dia memintanya untuk meninggalkan pakaian dalamnya karena dia merasa cantik. Gerda sedang menyelesaikan potret besar seorang wanita tetapi Ola yang seharusnya menjadi model belum tiba. Dia meminta Einar untuk memakai stoking dan sepatu agar dia bisa menyelesaikan lukisan bagian gambar itu. Einar dengan gugup setuju dan Gerda mengajarinya tentang cara memakai stoking. Dia kemudian menyuruhnya menahan gaun itu sehingga akan terlihat cantik di atas stoking. Saat itu, Ola muncul dengan membawa bunga. Dia senang melihat Einar menjadi model dan memberinya bunga bakung, mengatakan kepadanya bahwa itu pasti namanya. Gerda bertemu dengan seorang kolektor seni untuk mengevaluasi potret dan lukisannya, termasuk lukisan Einar yang memakai stoking. Dia mengatakan kepadanya bahwa sketsa orang itu biasa dan tidak ada yang unik tentang mereka, tetapi dia adalah seniman yang baik yang hanya membutuhkan subjek yang lebih baik. Ketika Gerda kembali ke rumah, dia menjelaskan kabar balik yang dia terima kepada Einar. Mereka mulai berciuman dan dia mulai melepas bajunya, ternyata Einar mengenakan pakaian dalamnya. Ini membuatnya terkejut tetapi dia tidak mengatakannya secara langsung dan sebaliknya, dia terus menyentuhnya di bawah bra yang dia kenakan. Di pagi hari, Gerda membuat sketsa Einar saat dia tidur, tetapi dengan cara berkelamin dua sehingga tidak jelas apakah gambar tersebut adalah gambar pria atau wanita. Ketika dia bangun, dia mengatakan kepadanya betapa cantiknya dia. Keesokan harinya, Gerda dan Einar bergabung dengan Ola untuk berkumpul. Ola memberitahu mereka bahwa dia memiliki hubungan dengan pria. Pada saat yang sama mereka tercengang oleh ini dan dia terkikik karena sangat mudah untuk mengejutkan orang yang sudah menikah. Gerda memberitahu Ola bagaimana Einar dan dia pertama kali bertemu. Einar mengatakan dia dulu mengagumi pergelangan kaki Gerda tapi dia terlalu malu untuk mengajaknya kencan jadi Gerda melakukannya untuknya. Gerda sangat cantik. Hal ini membuat Ola tersipu dan Gerda berkomentar bahwa sangat mudah untuk mengejutkan orang yang belum menikah. Ada sebuah acara yang mengundang Gerda dan Einar, tetapi dia tidak ingin pergi karena orang-orang memujinya sebagai artis. Gerda menyadari bahwa dia bisa menyamar sebagai Lily. Gerda merias wajah Einar dan mencarikan wig untuknya. Dia telah berubah dan Einar senang bisa mengganti identitasnya menjadi seorang wanita. Mereka menghadiri pesta dan semua orang diberitahu Gerda bahwa Einar tidak bisa hadir, jadi sepupunya yang bernama Lily menggantikannya. Lily ditinggalkan sendirian dan dia menarik perhatian Henrik yang langsung tertarik padanya. Mereka pergi ke tempat yang sepi dan Henrik merayu Lily. Lily menanggapinya dengan canggung. Henrik mengatakan kepadanya bahwa seorang pria harus selalu bertanya kepada seorang wanita sebelum dia menciumnya dan kemudian mencondongkan tubuhnya. Lily mengatakan padanya bahwa dia tidak ingin dia menolak. Gerda masuk dan menyaksikan keduanya berciuman dengan canggung. Lily mulai mimisan dan menjadi ketakutan, kemudian Gerda membawanya pergi. Di rumah, Gerda bingung. Dia tidak mengerti mengapa permainan yang mereka mainkan berjalan sampai sejauh ini. Einar mencoba menjelaskan bahwa dia tidak ingin mencium Henrik tetapi ketika dia menjadi Lily, dia melakukannya jadi Lily yang menginginkannya, bukan dia. Gerda bertanya apakah dia pernah mencium anak laki-laki sebelumnya. Dia mengatakan hanya sekali, ketika dia masih sangat muda dengan seorang temannya. Ayahnya melihat itu terjadi dan menjadi sangat kesal padanya. Gerda sekarang telah menemukan subjeknya, dia melukis Einar sebagai Lily. Ketika dia menyajikan lukisan-lukisan ini kepada kolektor seni, dia menyukainya dan ingin mengadakan pertunjukan dengannya. Kolektor ingin bertemu dengan model tersebut tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah sepupu Einar yang telah pergi meninggalkan kota. Di rumah, Einar membuka pakaian dan melihat ke cermin. Einar mengamati tubuhnya.
Ketika Gerda pulang untuk memberitahu Einar tentang pujian yang diberikan kolektor padanya untuk potret Lily, dia terkejut melihat Einar berpakaian seperti Lily. Dia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengannya dan menyarankan mereka pergi ke dokter. Mereka melakukannya dan dokter membuat catatan tentang mimisan, serta kram perut yang dia bayangkan sebulan sekali. Einar mencoba menjelaskan bahwa dia selalu merasa seperti perempuan meski bertubuh laki-laki. Waktu semakin berlalu, Gerda bertemu dengan kolektor seni, dia diberitahu bahwa dia menjual semua lukisan dan ada perwakilan yang tertarik padanya di Paris. Dia mendorongnya untuk pergi dan menjadi artis yang dihormati di Prancis. Gerda mendorong Einar untuk ikut dengannya, karena dia akan membutuhkan Lily sebagai model untuk lukisannya. Keduanya berangkat untuk tinggal di Paris. Di Prancis, Einar terus menjadi model potret Gerda. Mereka tampaknya menjauhkan diri dari satu sama lain. Saat Gerda keluar, Einar pergi ke klub pertunjukan intip. Dia melihat seorang wanita telanjang. Namun alih-alih terangsang olehnya, dia mulai meniru gerakannya. Gerda pergi menemui Hans Axgill, teman masa kecil Einar. Hans memberitahu seseorang di telepon bahwa dia harus pergi karena ada gadis Denmark yang menunggunya. Dia memberitahu Gerda bahwa dia menyukai karya seninya. Dia meminta untuk bertemu model lukisan tersebut dan dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah sepupu Einar tetapi dia tidak ada. Einar menunggu mereka di rumah. Ketika mereka sampai di rumah, Einar berpakaian seperti Lily. Gerda harus sepenuhnya mundur dan menjelaskan bahwa ini adalah sepupu Einar dan Einar keluar. Lily dengan berani menggoda Hans, Hans curiga. Lily menjadi sedih dan kabur. Gerda datang untuk mengajaknya keluar, dia mencoba meyakinkan Lily bahwa Hans belum mendeteksi siapa dirinya sebenarnya. Gerda menghadiri pertunjukan seni untuk lukisan Lily-nya. Hans ada di sana dan mencoba menciumnya, walaupun Gerda mengetahui bahwa suaminya adalah seorang transseksual, tetapi Gerda menghentikannya dan mengatakan kepadanya, Einar masih suamiku. Hans mencintai Gerda yang mencintai Einar, sedangkan Einar mencintai Hans. Semua ini membuat Gerda kewalahan, Gerda meninggalkan acara meskipun hujan turun, dia menolak membawa payung. Hans menemukannya dan membawanya ke tempat berlindung. Di rumah, ketiganya berkumpul di dapur. Hans mengungkapkan kepada Gerda bahwa dia adalah teman masa kecil yang pernah mencium Einar. Einar mengenakan celemek neneknya saat mereka bermain-main. Hans mengira Einar terlihat sangat cantik, dia hanya harus menciumnya. Dia kemudian dipulangkan sementara ayah Einar menghukum putranya dengan kasar. Gerda bertanya-tanya apakah dia telah mengubah Einar menjadi seorang transseksual ketika dia mendandaninya untuk acara tersebut, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia merasa seperti itu sepanjang hidupnya dan dia hanya memberinya kesempatan pertama untuk mengalaminya. Karena masih bingung dengan perasaannya, Gerda dan Einar mengunjungi berbagai dokter di Paris dengan harapan bisa memahami situasinya. Dokter pertama menyarankan lobotomi, ketika Einar melihat catatannya, dokter mencurigai bahwa Einar adalah seorang penderita skizofrenia. Saat dokter bergegas kembali ke kantor dengan tim keamanan dan jaket pengekang, Einar kabur keluar jendela. Ola berada di Paris dan dia memberitahu Einar dan Gerda tentang seorang dokter yang telah merawat pasien dengan situasi yang sama seperti Einar. Mereka bertemu dengan dokter yang progresif dan mengatakan bahwa dia pernah bertemu dengan seorang pria yang percaya bahwa dia harus menjadi seorang wanita, jadi dia mengatur cara untuk melakukan dua operasi, yang pertama untuk menghilangkan bagian kelamin laki-laki dan setelah dia memulihkan kekuatannya, dia akan menjalani operasi yang kedua, untuk membangun vagina. Einar setuju untuk menjalani operasi ganti kelamin pertama. Einar berdiri di depan kereta, untuk dibawa ke rumah sakit tempat operasi akan dilakukan. Gerda mengatakan kepadanya bahwa dia akan berada di sana untuk menemani Einar operasi tetapi Einar ingin sendiri. Hans memberitahu Einar, saya hanya mencintai segelintir orang dan Anda jelas adalah dua dari mereka. Einar dirawat di rumah sakit, Dian melihat dirinya sendiri dengan penuh kasih di cermin. Dia kemudian memutuskan untuk tidak memakai wignya dan malah menata rambutnya sendiri dengan cara yang feminin. Di teras rumah sakit, seorang wanita hamil bertanya pada Lily apakah Lily akan punya bayi. Lily mengatakan mungkin suatu hari nanti, tidak tahu apa batasannya untuk operasi, yaitu, jika dia bisa hamil. Dokter membahas prosedur dengan Lily, Gerda memberitahu dokter bahwa dia berharap suaminya akan tampan seperti dia dan menyebutkan harapannya untuk melahirkan. Dokter memperingatkan bahwa operasinya akan sangat brutal tetapi Lily mengatakan dia akan tidur untuk melalui itu. Operasi pertama berakhir seperti yang diperkirakan dokter. Gerda tiba untuk memberi kejutan, dan mendukung Lily. Meski kehabisan tenaga karena operasi, Lily juga terpesona karena operasi itu dilakukan. Dia diberi pil estrogen untuk diminum setiap beberapa jam.
Meski operasinya baru setengah jalan, dia tidak lagi memiliki penis tapi belum memiliki vagina. Lily menikmati menjalani hidupnya sepenuhnya sebagai seorang wanita. Alih-alih melukis, dia mendapat pekerjaan sebagai juru tulis di sebuah departemen store. Dia berbagi beberapa tips tentang cara mengaplikasikan parfum ke pelanggan, memberitahu mereka bahwa ketika dia berada di Paris, wanita tidak pernah mengaplikasikan parfum langsung ke kulit mereka. Mereka akan menyemprotkannya ke udara dan kemudian masuk ke dalamnya. Tip ini diterima dengan baik. Ketika Lily berjalan melewati taman, beberapa pria Prancis mengejeknya, memanggilnya lesbian. Ketika terpojok, Lily memukul salah satu dari mereka tetapi dia membalas dengan memukuli Lily dengan buruk. Gerda bertemu Lily di pasar, di mana dia juga melihat Henrik. Lily mengunjungi rumah Gerda dan memberitahunya bahwa dia tidak memiliki hubungan romantis dengan Henrik karena dia seorang homoseksual. Gerda mencoba mendorong Lily untuk melukis di sampingnya seperti dulu. Tetapi Lily bersikukuh bahwa dia telah meninggalkan Einar dan tidak lagi ingin melakukan hal-hal yang dia lakukan ketika dia hidup sebagai laki-laki. Dia kemudian meminum pil estrogen, yang membuat Gerda kesal karena Lily baru saja meminumnya sekitar 10 menit sebelumnya. Lily secara defensif menyatakan bahwa dia tahu apa yang dia lakukan. Jelas dia ingin mempercepat prosesnya. Sampailah dimakan, Lily menjalani bagian kedua dari operasinya meskipun Gerda mengatakan kepadanya bahwa itu terlalu dini. Tetapi dokter setuju sehingga dia kembali ke rumah sakit dan menjalani prosedur tersebut. Baik Gerda dan Hans ada di sana untuk memberikan dukungan tetapi dokter memberitahu mereka bahwa operasinya tidak berjalan dengan baik dan prognosisnya tidak terlihat baik. Gerda dan Hans mengunjungi Lily di ruang operasi dan dia terlihat hampir mati. Meskipun demikian, dia senang dan memberitahu mereka, dengan suara lemah, bahwa dia akhirnya merasa seperti apa dia seharusnya. Dia menambahkan bahwa Tuhan menjadikannya seorang gadis tetapi ada beberapa kesalahan dalam fisiknya. Gerda membawa Lily keluar dengan kursi roda sehingga dia bisa keluar dari kamar rumah sakit. Meski sakit, Lily tetap bahagia. Namun terlepas dari kebahagiaannya, Lily meninggal, membuat Gerda putus asa. Hans dan Gerda berjalan-jalan di Denmark dan berhenti di 5 pohon, pohon yang telah dilukis Einar di awal film. Syal yang dikenakan Gerda tertiup angin. Hans pergi untuk mengambilnya tapi dia menyuruhnya untuk membiarkannya. Potongan pakaian wanita mengapung di langit di atas pemandangan indah yang pernah dilukis oleh Einar.